Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadilun usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tidak pernah menolak permintaan hambanya ketika hambanya memohon dan meminta kepadanya. Zat yang tidak pernah meninggalkan hambanya ketika hamba tersebut bergantung kepadanya. Zat yang tidak pernah menutup pintu maafnya, menutup pintu maghfirahnya, menutup pintu taubatnya ketika hamba tersebut mau memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Zat yang senantiasa tak pernah lelah, tak henti-hentinya untuk menyayangi seluruh hambanya, seluruh makhluk ciptaannya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Maka sudah sepantasnya sebagai seorang yang beriman, seseorang yang mengaku dirinya beriman, seorang hamba Allah, seorang mukmin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Seringkali kita sebagai seorang manusia, kebanyakan dari kita memaknai sebuah nikmat, memiliki sudut pandang tentang nikmat adalah nikmat itu berupa materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hanya sebatas apa yang membuat diri kita bahagia, apa yang membuat diri kita senang, dan apa yang membuat diri kita gembira. Sehingga dengan pemikiran tersebut, dengan sudut pandang tersebut, banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita lupa. Banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita lewatkan untuk kita bersyukur. Padahal setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap aliran darah kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua mata yang Allah berikan untuk melihat adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
dua telinga yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, hidung kita yang kita gunakan sehari-hari adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Badan kita, tangan kaki kita yang kita gunakan sehari-harinya adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika kita berpikiran sempit, nikmat tersebut terlihat kecil. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sangatlah besar. Nikmat yang kecil, nikmat yang sedang, ataupun nikmat yang besar, maupun nikmat yang zahir, yang nyata, ataupun nikmat yang batin, yang tak nampak oleh mata, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu memaknai nikmat, ketika kita mampu mensyukur nikmat dari nikmat yang paling kecil, maka kita bisa dibilang sebagai hamba yang bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, maka kita termasuk hamba yang kufur. Sebenarnya ya, kalau kita mau memaknai nikmat secara luas itu, kita malu sebagai seorang hamba ketika kita masih mengeluh. Ya, soalnya banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Kalau sering saya sampaikan ketika misi atau menyampaikan sebuah nasihat, di dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menjadi seorang hamba yang kufur. Kalau dikatakan di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka kami akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Kita bersyukur misalnya punya satu motor, kita bersyukur maka Allah tambah menjadi 2 motor. Ketika kita bersyukur punya satu mobil, maka Allah akan tambah menjadi 2 mobil. Ketika kita bersyukur punya satu istri, maka Allah akan tambah motor dan mobilnya. Ya, jadi ya ketika kita mampu memaknai syukur tersebut, insya Allah ya kita tidak akan merasa kekurangan sedikit pun. Kita bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Saya tadi baru baca berita, ya mungkin dari semalam, beritanya dari kemarin, bahwasanya yang akan kembali ya saudara kita di Palestina sana, ya, saudara Muslim kita itu ya sedang diserang oleh Israel seperti biasa, membombardir di jalur Gaza. Maka kita yang di sini ya mendoakan agar saudara Muslim yang di sana senantiasa diberi kekuatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita yang di sini yang masih beribadah dengan enak, dengan nyaman tanpa adanya gangguan, mestinya kita bersyukur dibandingkan dengan saudara kita yang di sana yang mungkin untuk ibadah saja itu sulit, ya. Untuk ibadah dengan khusyuk, dengan tenang itu sulit. Maka kita yang di sini ya kita mendoakan agar saudara kita di sana diberi kekuatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat beriringan salam tak lupa kita haturkan, kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswatun hasanah, contoh terbaik yang pernah hidup di dunia ini, suri tauladan kita. Semoga kita sebagai umatnya mampu
menjalankan apa yang menjadi apa yang menjadi tuntunannya. Semoga kita mampu menghidupi sunnah-sunnah beliau dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Di sini sebelum saya menyampaikan sebuah hadis, saya ingin memulai dari sebuah kisah tentang seorang sultan atau raja yang memimpin pada saat itu pada masa pemerintahan Turki Utsmani di sekitar abad 18 sampai 19 Masehi. Jadi ada seorang raja atau sultan yang bernama Sultan Abdul Hamid. Beliau memimpin kerajaan Turki Utsmani itu pada tahun 1860-an sampai awal 1900. Sultan Abdul Hamid ini beliau memiliki kebiasaan setiap pekannya pada malam Jumat itu beliau membacakan surat atau surat yang berisikan keluhan-keluhan atau kritikan-kritikan dari rakyatnya. Jadi setiap pekan dia rutin melakukan hal tersebut, ya. Jadi menerima masukan, saran, kritik dan dibacakan langsung oleh asistennya yang bernama Tahsin Pasha. Pada suatu ketika dibacalah surat tersebut oleh Tahsin Pasha. Beberapa surat dibacakan, kemudian sampailah pada sebuah surat ingin dibacakan, akan tetapi asistennya ini Tahsin Pasha ini geleng-geleng kepala. Kemudian melihat reaksi dari Tahsin Pasha tersebut, Abdul Hamid ini kemudian lantas bertanya kepada Tahsin Pasha, bagaimana, kenapa engkau tidak membacakan surat tersebut, wahai Pasha? Kemudian Pasha menjawab, aku sangat malu yang mulia, bahwasanya ada seseorang yang mengaku bahwasanya engkau memiliki hutang kepadanya, sehingga dari kami telah memberikan beberapa uang, akan tetapi dia tidak mau pergi dan menyatakan bahwa dia ingin bertemu langsung denganmu. Kemudian sontak sang sultan pun memerintahkan si Pasha ini untuk untuk masuk ke dalam istana. Kemudian dipanggillah si Pasha ini ke dalam istana. Kemudian si pengirim surat tersebut masuk yang bernama Faisal Effendi. Kemudian menghadap di hadapan Abdul Hamid II. Kemudian lantas berkatalah Sultan Abdul Hamid II, bagaimana mungkin aku bisa memiliki hutang denganmu, wahai Faisal Effendi? Kemudian Faisal Effendi pun menjawab bahwasanya aku adalah seorang pedagang yang kemudian usahaku tersebut mengalami kebangkrutan. Jadi usahanya mengalami kebangkrutan. Kemudian setiap malam aku pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Kemudian lantas, bagaimana aku bisa memiliki hutangmu? Ya, yang mulia, bahwasanya setiap malam aku senantiasa berdoa kepada Allah dan sebelum tidurku aku selalu berpikir. Kemudian semalam aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau menyampaikan, katakanlah kepada Sultan di sini ya Abdul Hamid juga, bahwasanya dia semalam
tidak membaca sholawat dan zikir seperti hari-hari biasanya. Kemudian datanglah kepadanya dan mintalah apa yang engkau butuhkan kepadanya. Kemudian sontak Abdul Hamid pun terkaget dan terkejut. Kemudian diberikanlah uang, sekantong uang kepada si Faisal Effendi ini. Kemudian diberikannya lagi sampai 4 kali. Kemudian akhirnya Tahsin Pasha bertanya, apakah uang tersebut sudah cukup untuk membayar hutang-hutangmu? Ya, sudah. Aku akan segera melunasi hutang-hutangmu. Kemudian Tahsin Pasha berkata kepada Abdul Hamid, wahai yang mulia, hampir saja engkau menghabiskan uangmu untuk diberikan kepadanya. Kemudian apa jawaban si Sultan? Si Sultan pun menjawab, wallahi billahi, apabila dia meminta seluruh kekayaanku, dia meminta tahtaku, dan dia meminta apapun dariku, aku akan memberikan seluruhnya kepadanya. Bahwasanya aku semalam itu lupa bersolawat dan berzikir karena aku sibuk bekerja, sehingga aku pun tertidur. Kemudian mendengar jawaban dari Sultan tersebut, Tahsin Pasha lantas sontak menangis. Apa yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Bahwasanya seorang raja, seorang sultan saja memiliki keistiqomahan dalam amalannya. Meskipun amalan tersebut sifatnya kecil, tampaknya itu amalan-amalan yang ringan, yang sepele, namun itu bisa dapat menolongnya, dapat menolongnya. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki amalan khusus setiap harinya, yang mana amalan tersebut bisa kita lakukan setiap harinya, bisa kita rutin lakukan setiap harinya, meskipun amalan tersebut tidak seberapa. Kemudian amalan tersebut ketika kita lakukan istiqomah secara konsisten, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan bagi kita, sehingga ketika kita tidak melakukan amalan tersebut, maka rasanya sangat aneh, sangat janggal. Dan amalan-amalan yang sifatnya kecil namun konsisten kita lakukan setiap harinya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul amal ilallahi ta'ala adwaha wa inqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian mungkin ketika kita berbicara tentang istiqomah, orang yang paling istiqomah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang nabi, seorang rasul yang dirinya itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Seorang yang dijamin tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa. Seorang yang sudah dijamin oleh Allah kesolehannya, seorang yang sudah pasti dan sangat pasti itu masuk surga. Beliau saja setiap harinya itu tidak lepas istighfar kurang lebih sebanyak 100 kali. Diriwayatkan dari Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW itu bersolawat lebih dari 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aksaru min sab'i mi'atin yaumi. Jadi demi Allah, sesungguhnya aku ini memohon ampun kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepadanya kurang lebih lebih banyak dari 70 kali seharinya. Itu seorang rasul, seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga. Lantas bagaimana dengan kita? Seorang yang mungkin, mohon maaf,
setiap harinya masih memiliki atau berbuat kesalahan, berbuat khilaf, seseorang yang mungkin tidak ada jaminan, ya, kita tidak ada jaminan masuk surga, seorang yang mungkin bisa sekali sering melakukan kesalahan, apakah kita tenang-tenang saja, santai-santai saja dengan apa yang telah kita perbuat? Makanya salah satu orang yang bahagia itu menurut Rasulullah itu adalah orang yang ketika berurusan dengan akhirat itu dia melihat ke atas, ya, melihat ke atas. Ya. Jadi selalu iri dengan orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Sebaliknya, ketika dia melihat dunia itu dia melihat ke bawah agar dia senantiasa bersyukur. Maka di bulan suci Ramadan ini yang mungkin sudah masuk ke pertengahan atau mungkin masuk ke akhir dari Ramadan, apakah kita sudah menjadi seorang yang istiqomah melakukan amalan-amalan kita? Mungkin kalau biasanya ketika sudah memasuki akhir-akhir ini, ya, semangat sudah mulai mengedur, ya, semangat sudah mulai loyo, ya, semangat sudah mulai memudar, ya, tinggal sisa-sisa saja. Bahkan kalau sholat tarawih pun kayaknya yang menjadi jamaah itu adalah pemain inti, ya, pemain cadangannya pada hilang, ya. Karena yaitu istiqomah itu sulit, ya, istiqomah itu sulit untuk dilakukan. Maka yang ada di sini mudah-mudahan ya senantiasa kita istiqomah sampai akhir nanti, sampai penghujung Ramadan nanti, sehingga Ramadan pada tahun ini tidak berlalu begitu saja, tidak berlalu ya tanpa makna, namun memberikan Ramadan yang kita lewati, yang kita jalani, memberikan makna baru tersendiri bagi kita. Karena pada sejatinya bulan Ramadan adalah bulan perubahan, di mana yang mungkin sebelum Ramadan kita menjadi hamba yang biasa saja, akan tetapi ketika masuk Ramadan yang menjadi hamba yang luar biasa. Harus ada perubahan di dalamnya. Kalau tidak ada, yaitu mungkin bisa termasuk orang yang merugi. Oke, jamaah rahimakumullah, insyaallah pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'i mi'atin dhifin. Kullu amalin, setiap amalan ibni Adam, keluarga Adam atau Bani Adam, yudha'aful hasanatu, Allah akan balas senilai asru amsalha, senilai 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 70 atau 700 kali lipat. Misalkan sholat jamaah atau sholat biasa. Ketika kita melakukan sholat seperti biasa, Allah akan membalas kita dengan 10 kebaikan. Standarnya 10, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahul asru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, Allah akan balas 10 kebaikan atau 10 kali lipat. Misal infak, kalau infak itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu sama dengan satu biji tumbuh 7 tangkai, dan
7 tangkai itu tumbuh 100 biji lagi. Jadi dibalas sampai 700 kali lipat. Itu infak. Kemudian kalau baca Quran itu kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahul bihil hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya adalah 10 kali kebaikan. Kemudian aku tidak berkata bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya. Jadi standar kita melakukan amal soleh, kita melakukan kebaikan adalah dikalikan 10 kali lipat. Ini juga disampaikan oleh Rasul di dalam hadis Arba'in, hadis ke-37. Innallaha katabal hasanati wa sayyiati. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Fa in hamma bil hasanati falam ya'milha. Barang siapa yang meniatkan satu kebaikan, falam ya'milha, akan tetapi tidak mampu atau belum mampu mengerjakannya, maka kata bahullahu indahu hasanatan kamilatan, maka dicatat baginya 1 kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia meniatkannya dan mengerjakannya, katabaha indahu, maka Allah catat baginya asyara hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kebaikan. Itu standarnya kita berbuat amal soleh. Kemudian saya kembali ke hadis yang saya bacakan tadi, ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali kebaikan. Jadi setiap amal itu 10 sampai 700. Kemudian Allah azza wa jalla, kemudian Allah berkata atau Allah berfirman, illa sauma, kecuali amalan puasa. Kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya amalan puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi amalan puasa itu amalan khusus yang mungkin Allah yang akan langsung membalasnya, dan kita tidak bisa menerka dengan bilangan berapa kali lipat Allah akan membalasnya. Akan tetapi itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan mengharap ridho dari Allah, mungkin tidak hanya 700, tidak hanya 1000, mungkin sampai 1 juta, bahkan 1 miliar, bahkan seperti itu. Kalau kita melaksanakannya semata-mata karena Allah, ikhlas mengharap ridho Allah, itu untuk puasa. Fa innahu li wa ajzi bihi. Kenapa orang yang berpuasa itu istimewa? Karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya untukku. Kemudian dilanjutkan di kalimat terakhir, lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika kita berbuka. Karena ketika kita berbuka rasanya mesti senang ya. Senang apa sengsara ketika buka? Senang ya. Anak kecil ketika bunyi adzan Allahu Akbar, itu pasti langsung alhamdulillah, sebentar ya. Karena apa? Karena kita telah terbebas kita telah terbebas dari larangan makan dan minum. Kita telah terbebas dari
jam. Itu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan lainnya adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi, adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang yang berpuasa itu akan sangat bahagia. Bahkan Allah itu menyiapkan satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan, untuk orang yang berpuasa. Maka berbahagialah kita yang sampai saat detik ini, sampai pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk untuk menjalankan ibadah puasa ya, dengan lancar, dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian terakhir hadisnya itu adalah bahwasanya falahulufu fihi atyabu indallahi mirrihil miski. Jadi orang yang berpuasa itu nafasnya itu lebih baik daripada aroma minyak kasturi ya. Jadi panjenengan coba ketika berpuasa pasti aromanya sangat segar gitu, sangat nikmat untuk dihirup, sangat nikmat untuk dicium. Nah, itu di hadapan Allah, di sisi Allah itu lebih harum daripada wangi minyak kasturi. Seperti itu. Masih berapa menit? 2 menit ya? Oke, 2 menit. Terakhir salah keistimewaan yang lain dari orang berpuasa adalah doanya itu tidak tertolak. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada manfaatnya itu dari Allah, dan apabila ada salahnya itu dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.